Hari Jumat 3 Juli pukul 06 waktu Indonesia Barat, ratusan juta pasang mata akan tertuju di Stadion Toronto di saat dua legenda Eropa atau dua legenda dunia sepak bola akan saling berhadapan. Ronaldo bersama Portugal dan Luka Modric bersama Kroasia. Mereka pernah bersama dalam satu klub Real Madrid untuk meraih 4 kali Champions, tapi nanti di pertandingan hari Jumat mereka akan saling berusaha untuk membuat lawannya pulang. Siapakah yang akan pulang? Apakah Portugal atau Kroasia dari Piala Dunia 2026? Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana preview dan taktikal serta kemungkinan apa yang akan terjadi di pertandingan tersebut, jangan lupa kalian sobat untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sudah tidak sabar lagi menyaksikan dua legenda ini. Mari kita bahas. Jadi di pertandingan nanti merupakan babak 32 besar fase knockout. Dan kemungkinan besar pertemuan antara Ronaldo dengan Modric ini adalah pertandingan atau pertemuan terakhir mereka. Karena bayangkan dua-duanya sudah berusia 40 tahun ke atas dan ini adalah momentum Piala Dunia. Dan tentu saja harga diri dan kehormatan negara akan mereka pertaruhkan untuk membawa negaranya lolos ke babak 16 besar. Dua-duanya legenda baik di negaranya maupun di klub mereka dulu Real Madrid. Sampai mereka bisa 4 trofi Champions loh bersama-sama. Tapi kondisi kedua tim ini mari kita bahas sobat. Kalau saat ini menurut Papa Tola dari perjalanan mereka di penyisian grup, Portugal belum konsisten. Tapi tetap berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pasukan Roberto Martinez ini ya cukup unik sobat. Di grup K mereka lolos sebagai runner up. Imbang 1-1 melawan Kongo. Kemudian menang telak 5-0 atas Uzbekistan. Di sini CR7 Ronaldo sudah mencetak 2 gol. Kemudian melawan Kolombia imbang tanpa gol. Jadi secara permainan ya Portugal belum benar-benar meyakinkan. Tapi kalau dilihat stok pemain mereka ya kualitas individunya kan luar biasa ini Portugal. Di tengah bayangkan ada Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, João Felix, Pedro Neto, sampai si legend ya CR7 Ronaldo. Ini kan pemain-pemain utama di klub masing-masing. Dan tentu saja sewaktu melawan Uzbekistan mereka menunjukkan bagaimana permainan kombinasi cepat yang mampu menghancurkan lawan. Akhirnya terbukti 5-0 ke gawang Uzbekistan. Tapi kenapa Portugal sangat bergantung pada ruang? Semakin terbuka pertandingan, semakin berbahaya mereka. Tapi semakin rapat area pertandingan, di sini kesulitan ini Portugal. Kalau kita bandingkan dengan Kroasia ya, ini memang negara yang unik sobat. Ini spesialis turnamen sejati. Pertama sekali mereka ikut Piala Dunia tahun 98, langsung juara 3. Bayangkan, pertama sekali. Nah, tapi kemudian mereka juga pernah finalis ya. Dan kalau ada negara yang di setiap turnamen diremehkan, itu nggak boleh tuh kalau sama Kroasia. Karena mereka biasanya akan lolos dari penyisian grup. Dan itulah mungkin luar biasanya Kroasia ini. Di pertandingan pertama penyisian grup mereka kalah 2-4 dari Inggris. Ya kan? Tapi kemudian balas lagi mereka lawan Panama mereka menang 1-0, lawan Ghana mereka menang 2-1. Dan di sini skuad Zlatko Dalic memang betul tidak semudah 8 tahun lalu ya waktu mereka jadi finalis di 2018. Tapi kan karakternya tetap ya, karakternya masih tetap luar biasa. Justru mereka semakin dewasa dan mampu mengendalikan tempo, kapan bertahan, kapan menyerang. Dan inilah tim yang pernah menyingkirkan Brazil di Piala Dunia 2022. Jadi pengalaman-pengalaman ini semuanya ada di pemain Kroasia saat ini. Dan ini menjadi modal tentunya bagi pasukan Kroasia untuk menghadapi Portugal. Kalau dari sisi duel taktik ya yang ada dalam bayangan ataupun pandangan Papa Tola di pertandingan nanti. Karena ini adalah video preview match ya. Kita bahas pertandingan sebelum. Roberto Martinez tentu akan memainkan formasi 4-2-3-1 yang sangat fleksibel.
Karena kalau kita bicara formasi 4-2-3-1, di belakang tentu ada penjaga gawang Diego Costa, kemudian 4 defendernya adalah Cancelo, Ruben Dias, Renato Vega, dan juga Nuno Mendes. Di depan 4 defender ini pasti ada Vitinha. Ya, kita tahu bagaimana kualitas Vitinha. Dan di depan Vitinha ada João Neves, Bruno Fernandes, kemudian Pedro Neto, João Felix. Dan menyisakan satu di depan untuk abang-abangan mereka, yaitu Cristiano Ronaldo. Jadi karakter Portugal ketika mereka menyerang, ini Bruno sebagai orang yang diberikan kebebasan ya untuk mencari ruang antar lini. Dan Vitinha dari belakang mengatur tempo permainan. Nah, apa peran yang bisa dimainkan oleh João Neves? Dia melakukan pressing dan Nuno Mendes aktif melakukan overlap. Nah, harusnya Ronaldo fokus berada di area penalti dan dia siap harusnya dimanjakan juga dengan umpan-umpan. Tapi Ronaldo juga nggak boleh terlalu egois hanya berharap umpan, tapi dia harus juga ikut ya memancing bek lawan, memancing bek Kroasia untuk bergerak, untuk membuka peluang bagi yang lain. Nah, Portugal dalam pertandingan nanti akan berusaha untuk mendominasi penguasaan bola paling tidak sampai 60%. Tapi bukan possessionnya ya, bukan ball possessionnya tujuannya. Tujuannya dengan menguasai sampai 60% untuk menciptakan overload di help space melalui Bruno Fernandes dan juga João Felix. Karena itu perlu sekali dilakukan oleh Portugal. Sebab ya, Kroasia, Zlatko Davic, ini akan memakai pola 4-3-3 yang berubah secara cepat menjadi 4-5-1 kalau mereka diserang atau ketika mereka bertahan. Karena memang tipikal Zlatko Davic ini, dia bermain sabar ya. Dia tidak perlu mengejar penguasaan bola. Justru mereka ingin Portugal malah naik, maju menuju daerah pertahanan mereka. Dan sekali mereka melakukan sergapan, Portugal kehilangan bola. Disitulah peran sang legenda Kroasia Modric akan kelihatan untuk langsung melakukan aliran bola progresif kepada Perisic atau juga kepada Budimir. Dan transisi cepat inilah yang menjadi senjata utama Kroasia. Bisa kita lihat sewaktu mereka menang kemarin melawan Panama, mereka menang juga melawan Ghana ya. Sebenarnya ini juga mereka lakukan ketika menghadapi Inggris di partai pertama. Tapi memang Inggris juga bermain bagus sekali sehingga tidak kelihatan senjata transisi cepat kecuali dalam mendapatkan 2 gol untuk Kroasia. Nah, tentu dalam pertandingan ini nanti kita akan menyaksikan duel-duel yang menentukan di antara para pemain Portugal maupun pemain-pemain Kroasia. Dan lini tengah tentu akan menjadi sumber masalah bagi kedua tim. Dan masalah ini yang harus mereka pecahkan. Karena pertandingan ini diprediksi memakai Vitinha, João Neves dan Bruno Fernandes di kubu Portugal. Kemudian di kubu Kroasia tentu ada Modric, Kovacic dan juga Susic. Nah, kalau ini sudah bicara duel filosofi sepak bola sobat. Karena Portugal ini kan lebih vertikal dia mainnya, lebih agresif. Kemudian lebih cepat dalam mengalirkan bola. Nah, berbeda dengan Kroasia yang ingin mengontrol tempo. Jadi mereka akan kurangi ritmenya. Kalau Portugal ingin bermain cepat, agresif, ini mereka redam ini. Mereka redam untuk memaksa Portugal berputar-putar di area tengah. Dan di situ nanti kalau Portugal kehilangan kesabaran, disitulah bermain Modric dan kawan-kawan. Tapi kalau João Neves bisa mematikan ruang gerak Modric sejak build up pertama, ini Portugal bisa mendominasi pertandingan. Jadi ini duel taktik sobatku. Dan pasti Roberto Martinez bermain agresif karena dia tahu kualitas pemainnya memang karakternya seperti itu, pressing tinggi sejak awal. Bruno Fernandes bermain lebih bebas di half space dan João Felix akan dia minta untuk sering masuk ke dalam. Karena nanti Nuno Mendes itu akan dibuat menjadi outlet utama di sisi kiri. Apa tujuannya? Tujuan Roberto Martinez untuk membuat Nuno Mendes seperti itu adalah memaksa Kroasia bertahan sejak awal. Karena semakin lama nanti pertandingan berjalan imbang, nah hati-hati kalau mental Kroasia semakin kuat. Justru harus terjadi gol dalam 10 atau 20 menit pertama di babak pertama. Itu akan menjadi misi yang harus diselesaikan oleh Roberto Martinez di pertandingan nanti. Nah, Dalic, pelatih dari Kroasia, ini akan mengulangi lagi nih formula yang pernah dia lakukan sewaktu mengalahkan Brazil. Kan kita tahu kalau si Dalic ini pragmatis ini.
Jadi bagi dia nggak ada masalah kalau timnya ini hanya menguasai bola 30%, 35%, nggak masalah. Bagi yang ada dalam kepala dia adalah silakan kalian kuasai bolanya, kami kuasai golnya. Ini. Jadi kalau dia pun harus melakukan blok 4-5-1 ya, 4-5-1 secara bertahan. Ini Modric nggak ada masalah kalau disuruhnya turun membantu build up, dan Modric punya karakter seperti itu. Dan Kovacic bisa menjadi ball carrier. Disinilah kemudian nanti kita akan melihat apakah Perisic dan Baturina menyerang ruang kosong di belakang Cancelo. Jadi begitu Portugal kehilangan bola, serangan balik Kroasia ini sangat mematikan. Jadi ini formasi yang mereka lakukan, skema yang mereka lakukan ketika mereka menyingkirkan Brazil di Qatar 2022 ya. Jadi kalau laga Ronaldo versus Modric, kita tidak lagi bicara soal kecepatan karena sudah kita tahu sendiri ini usia mereka sudah lebih dari 40 tahun. Walaupun tetap jadi ujung tombak Portugal ya, tapi kan kita lihat sendiri bagaimana sekarang Ronaldo di menit 60, di menit 65 sudah kelihatan lah ya, umur nggak bisa dibohongi juga. Nah di sisi lain Luka Modric juga kan baru mencatat pertandingan ke 201 sobat bersama Kroasia. Bayangkan dia membela timnas 201. Ini jadi pemain tertua yang mencatat assist di Piala Dunia saat menghadapi Ghana. Nah sekarang mereka tidak lagi kita minta untuk berlari tanpa henti, tapi bagaimana dua pemain gaib ini, legenda ini untuk bermain otak ya. Jadi mereka harus menjadi otak permainan di pertandingan nanti saat Portugal bertemu dengan Kroasia. Jadi sobat-sobat Papatola Football, tentu saja match ini akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu banyak orang. Apakah ini akan menjadi akhir dari Ronaldo ataukah ini menjadi akhir dari Luka Modric? Yang pasti ya kalau kita lihat skema yang akan diturunkan, akan terjadi duel João Neves versus Luka Modric. Ini menentukan sobatku, karena duel ini sangat penting di mana João Neves merupakan mesin pressingnya Portugal. Jadi dia akan diberi tugas khusus untuk mematikan ruang gerak Modric. Tapi kalau Modric bisa lepas dari pressingnya Neves, ini Kroasia yang akan membangun serangan dengan sangat baik. Tapi kalau Neves bisa memutus distribusi bola Modric, Portugal akan mudah mengontrol pertandingan. Nah kalau terjadi juga duel Bruno Fernandes dengan Mateo Kovacic. Bruno kan otak kreativitas Portugal juga kan. Dan sementara Kovacic ya di Kroasia akan menjadi pemain pertama yang menutup jalur umpan. Jadi kalau si Bruno bisa dapat bola dengan bebas di depan kotak penalti, ini masalah nih bagi Kroasia. Masalah. Dan di situ Kovacic harus benar-benar mampu untuk menutup jalur umpan dari Bruno. Kalau kita lihat lagi pemain kunci antara Portugal dengan Kroasia, di mana masih ada Nuno Mendes menghadapi Ivan Perisic. Ini mungkin akan jadi salah satu duel sayap terbaik ini di babak 32 besar. Kita tahu kalau Nuno Mendes ini kecepatannya sangat luar biasa. Tapi Perisic ini orang yang mampu membaca ruang ya secara cerdas. Jadi siapapun yang memenangkan duel di sayap ini kemungkinan akan menentukan arah serangan dari sisi kiri. Nah kalau Ronaldo Modric, itu seperti yang kita bilang tadi, bukan lagi duel kecepatan tapi duel otak ya. Ronaldo tentu juga ingin membawa negaranya lebih jauh di Piala Dunia ini, karena ini bisa jadi merupakan World Cup farewell bagi mereka berdua ya, bukan saja Ronaldo tapi juga bagi Luka Modric. Kemarin ada statement ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu dari João Felix, dia bilang bahwa Portugal tetap tenang ya. Dua hasil imbang tidak membuat kami kehilangan kepercayaan diri. Tapi kami juga mengenal Kroasia dengan sangat baik dan kami yakin bisa lolos dari babak ini katanya. Dan ini menunjukkan kepedean ya, percaya diri dan kualitas individu yang berbicara. Dibalas sama Zlatko Dalic ya, Zlatko Dalic Kroasia. Tim ini pantas mendapat dukungan. Para pemain telah memberikan segalanya untuk negara ini katanya. Dan Dalic ingin para pemainnya bermain tanpa tekanan dan dia percaya pengalaman Kroasia di turnamen-turnamen besar bisa menjadi pembeda. Karena kalau ini semua sesuai dengan rencana terjadi atau sesuai dengan bayangan Papatola ya dalam membuat video preview match ini,
Karena skenario-nya pertama begini, Portugal langsung melakukan ofensif, ya, agresif sejak menit pertama. Kroasia akan melayaninya dengan menunggu di blok menengah. 20 menit pertama akan sangat hati-hati, ya kan? Setiap bola di serangan digagalkan, ya, serangan Portugal digagalkan Kroasia, maka akan terjadi sedikit delay. Nah, kalau Portugal mencetak gol lebih dahulu, ini baru terjadi pertandingan terbuka dan akan banyak gol juga bisa tercipta, ya. Karena Kroasia juga akan benar-benar menyerang total kalau mereka tertinggal. Nah, yang bahaya kalau Kroasia menang duluan, unggul duluan. Ini pengalaman mereka dalam memainkan blok sangat bagus sekali, dan di sini bisa jadi macet ini permainan Portugal. Jadi itu saja mungkin sobat-sobatku yang bisa Papa Tola sampaikan di preview match. Kalau pemain kunci kita berharap semua bisa dimainkan. Di Portugal ada Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Neves, Nuno Mendes, Ruben Dias. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak bisa dimainkan, semuanya bisa main. Kroasia juga ada Luka Modric, ada Kovacic, ya, Josko Gvardiol, Ivan Perisic, dan mudah-mudahan juga Budimir. Dan semoga pertandingan akan sangat menarik. Dan prediksinya kalau tidak sampai dengan babak adu penalti, Portugal bisa menang selisih 1 gol. Tapi kalau sampai babak adu penalti, Papa Tola punya keyakinan Kroasia yang lolos ke babak 16 besar. Terima kasih sobat. Bagi kalian yang setuju maupun tidak setuju dengan preview match atau opini Papa Tola, kasih komentar kalian di kolom komentar sobatku. Berikan opini kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.